لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin di mana saja berada, alhamdulillah kita masih Allah berikan kesehatan badan, dan juga marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya takwa, yaitu taat, menjalankan perintahnya dan berusaha menjauhi semua larangannya, baik dalam keadaan artinya duka ataupun gembira, lapang ataupun dalam keadaan kesempitan, dan juga dalam keadaan ramai ataupun sepi. Sebab takwa adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang tak boleh ditunda-tunda, melainkan harus dilaksanakan seharusnya, ya seterusnya selama kita masih hidup. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insya Allah di pada mahsyar nanti kita dapat mendapat syafaat, yaitu amin ya robbal alamin. Kaum muslimin dan para pemirsa di mana saja berada, saat ini umat muslim dari penjuru dunia sedang menunggu keputusan pemerintah Arab Saudi untuk bisa melaksanakan ibadah haji di tahun ini. Ibadah haji adalah memenuhi panggilan Allah. Sejarah mencatat beribu tahun yang silam, tak kala Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, beliau langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahukan kewajiban ibadah haji kepada umat manusia. Nabi Ibrahim berkata, "Ya Allah, bagaimana suara hamba dapat didengar oleh segenap umat manusia?" Maka Allah berfirman, "Serulah mereka dan aku akan menyampaikannya." Nabi Ibrahim lalu naik ke Jabal Qubais dan berseru, "Wahai segenap umat manusia, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk beribadah haji ke Baitullah. Niscaya Allah menganugerahkan pahala surga dan menjauhkan kalian dari api neraka." Seketika itu segenap umat manusia, baik yang berada dalam sulbi kaum laki-laki maupun dalam rahim, yaitu kaum perempuan, menjawab, "Labaik Allahumma labaik, baik hamba penuhi panggilanmu ya Allah." Selanjutnya talbiyah tersebut disyariatkan sebagai bacaan pertama jemaah para calon haji. Kaum muslimin dan para pemirsa di mana saja berada, menurut sahabat Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Jubair dalam tafsir Al-Hakam Imam Al-Qurtubi, dikutip oleh Dr. Andes, yaitu Muhtar Adam dalam tafsir ayat-ayat haji, tak kala Ibrahim mengumumkan kewajiban ibadah haji kepada umat manusia, gunung-gunung merunduk dan tak lama kemudian terbentuklah beberapa pemukiman manusia. Ketika itulah semua makhluk menjawab dengan membaca talbiyah, Allahumma labaik. Namun pemerintah Allah kepada Ibrahim hanya sampai kepada kata sujud, sebagaimana termaktub pada akhir surah Al-Had ayat 26. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan aku," kata Allah, "dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, dan orang-orang yang beribadat, dan orang-orang yang ruku, dan orang-orang yang sujud." Surah Al-Had ayat 26. Selain itu pada ayat berikutnya di dalam surah Al-Had ayat 27, Allah juga memerintahkan kepada Rasulullah,
Wa azim bin nas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli domir ya'tina min kulli fajin ami. Artinya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Al-Hajj ayat 27. Saudara-saudara kaum muslimin, para pemirsa dimanapun saja berada. Perintah menunaikan ibadah haji itu sesungguhnya sekaligus untuk tapak tilas perjuangan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dalam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yaitu yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya lalu dipenuhinya. Allah berfirman, sesungguhnya aku, kata Allah, menjadikan engkau pemimpin bagi manusia. Ibrahim berdoa, jadikanlah pula beberapa imam di antara anak-anak dan keturunanku, ya Allah. Allah menjawab, tidak termasuk ke dalam janjiku orang-orang yang zalim. Kemudian Allah memerintahkan agar Ibrahim meletakkan dasar-dasar ibadah haji. Kemudian menyempurnakannya, mulai dari pembangunan Ka'bah dan tata cara tawaf, kemudian sa'i, sebagaimana upaya napak tilas perjuangan Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, mencari air Zam-Zam untuk anaknya Ismail. Kemudian melempar 3 jumrah, napak tilas perlawanan Ibrahim terhadap setan yang menghalangi pelaksanaan penyembelihan Ismail. Demikian pula dengan Al-Hadiyu atau kurban, bagaimana lambang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk ibadah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah juga menyempurnakan tata cara haji sebagaimana sabdanya, ambillah, kata Rasulullah, dariku manasik haji kalian, riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudara kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, ada beberapa hal manfaat ibadah haji. Manfaat yang menunaikan ibadah haji diantaranya adalah, pertama, melatih diri dengan mempergunakan seluruh kemampuan dan dengan khusyuk untuk mengingat Allah pada hari-hari tertentu, dengan memurnikan kepatuhan dan ketundukan kepadanya, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian latihan tersebut diharapkan berbekas dalam hati, kemudian dapat mengulangi setelah kembali pulang sehingga menjadi kebiasaan yang lebih baik. Kedua, menumbuhkan rasa damai dan persaudaraan di antara sesama kaum muslimin. Sejak seorang calon haji mengenakan pakaian ihram, sejak itu pula ia menanggalkan pakaian dunianya, yaitu semua manusia sama sederajat di mata Allah. Tak ada perbedaan antara orang kaya, orang miskin, penguasa dan rakyat, yang pandai, yang bodoh, semuanya sama-sama tunduk dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan yang demikian, semua orang sama di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada bedanya dengan orang lain. Yang membedakan seseorang dengan yang lain hanyalah tingkat ketakwaannya. Ketiga, mencoba mengalami dan membayangkan kehidupan daerah seperti wukuf di Padang Arafah, merupakan gambaran kehidupan di Padang Mahsyar nanti. Dan kemudian para pemirsa di mana saja berada, yang keempat, menghilangkan harga diri yang telah berlebihan, karena di sini adalah sama. Semua adat istiadat sirna, gaya hidup dan budaya hilang. Seluruh yang datang dari penjuru dunia dengan pakaian tidak ada bedanya, semuanya putih. Semua berpakaian putih, menunjukkan ketaatannya kepada Allah, karena itu selama menunaikan ibadah haji. Biasanya timbul rasa tolong-menolong selama ibadah haji itu. Seagama, senasib, sepenanggungan, saling menghormati satu sama lain. Salah satu pedoman jemaah haji termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 27, artinya ibadah haji dilakukan pada bulan-bulan tertentu, ya. Barang siapa berniat menunaikan ibadah haji dalam bulan-bulan yang itu, janganlah berkata-kata kotor, janganlah berkata-kata pasif, memutarbalikan agama, berbantah-bantahan, segala amal baik yang kalian kerjakan, insyaallah Allah mengetahuinya. Berbekallah, bertakwalah, berbawalah bekal, tapi sebaik-baik bekal ialah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Para pemirsa dimanapun saja Anda berada, Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, manakah perbuatan yang lebih baik? Rasulullah bersabda, percaya kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah ditanya lagi, kemudian apalagi ya Rasulullah?
Rasul bersabda, berjuang di jalan Allah. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, haji yang mabrur. Riwayat Bukhari dan Muslim. Amaluhu badal haja khairum min qalbihi. Tanda-tanda seorang memperoleh haji yang mabrur, dan mabrur adalah amal perbuatannya setelah melaksanakan ibadah haji lebih baik daripada ketika sebelum melaksanakan ibadah haji. Dan mereka menunjukkan, artinya menunjukkan salah satunya itmu ta'am, peduli pada pengentasan kemiskinan dan masalah sosial, peduli dengan tetangganya, peduli dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua, ifsa'us salam, menebarkan salam dan perdamaian, tidak ganas, tidak jahat, tidak congkak dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, thayyibul kalam, bijak dalam bicara, santun dalam berbuat baik dan bersikap, tidak menyakiti orang lain dan sebagainya. Saudara-saudara kaum muslimin dan para pemirsa dimanapun saja Anda berada, semoga pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan lancar, para petugas hajinya ikhlas dalam melaksanakan tugasnya, dan bersama jamaah haji tetap sehat, selamat pergi dan selamat pulang, dan menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Demikian ceramah singkat ini. Mohon maaf bila ada salah, dan kepada Allah mohon ampun. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.